Ilustrasi roda adalah ilustrasi yang menjelaskan 4 dasar kehidupan murid Yesus yang sejati, 4 kebiasaan yang harus dibangun. Ilustrasi ini berguna bagi mereka yang baru mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya, baru berkomitmen mengikut Tuhan Yesus sepenuh hati, menyerahkan hidup kembali buat Tuhan. Dan juga bagi mereka yang sudah berjalan dengan Tuhan tapi mungkin sering bergumul, mengapa kok hidup saya tidak bisa, rasanya sulit untuk hidup taat, kok sulit untuk berbuah. Dan juga bagi mereka yang mau membimbing orang yang baru mengenal Tuhan Yesus. Mari kita lihat selanjutnya. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup manusia ini yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya hidup kekal atau hidup nanti ketika mati di surga, tapi juga hidup di dunia ini, hidup dalam segala kelimpahan. Dan hidup dalam segala kelimpahan ini, kelimpahan tidak identik dengan kekayaan, tapi kelimpahan memiliki lebih untuk selalu dibagikan, khususnya damai sejahtera, sukacita, dan juga hidup dalam kebenaran. Dan secara materi pun kita juga terpelihara. Dan kehidupan yang menyenangkan Tuhan ini, hidup dalam ketaatan ini, diibaratkan seperti sebuah roda yang berjalan dan bisa digunakan kemanapun kita pergi, seperti di sepeda, di mobil, dan yang lainnya. Tetapi apabila roda tersebut tidak memiliki jari-jari yang kuat seperti di gambar yang sebelah kiri, akhirnya roda tersebut lama-lama menjadi bengkok dan tidak bulat lagi, dan akhirnya tidak bisa digunakan. Dan kita akan lihat dalam kehidupan seorang Kristen ini, kita diibaratkan seperti sebuah roda dengan 4 buah jari. 4 buah jari ini adalah 4 penopang hidup orang Kristen. Ketika kita ingin bertumbuh dalam ketaatan pada Kristus, hidup yang menyenangkan Tuhan, maka yang paling utama adalah kita harus hidup berpusat pada Tuhan Yesus. Mari kita bahas yang pertama, ketaatan pada Kristus. Ayatnya dalam Yohanes 14 ayat 21 dan Roma 12 ayat 1. Dan Yohanes 14 ayat 21 dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa mengasihi aku, yang dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi apabila kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus bertumbuh dalam ketaatan pada Kristus. Kasih pada Kristus dan ketaatan pada Kristus akan berjalan bersama-sama. Tidak mungkin mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus tapi kita tidak taat. Ketika kita bertumbuh semakin mengasihi Tuhan, maka tanda yang akan semakin terlihat adalah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Ini suatu proses bertumbuh. Enggak begitu kita terima Tuhan Yesus, kita mulai komitmen sama Tuhan lalu kita klik langsung bertumbuh, langsung dewasa. Tidak, sama seperti seorang anak kecil, seorang bayi butuh waktu untuk bertumbuh. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, Paulus menasihatkan jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita persembahkan hidup kita buat Tuhan. Kita bilang pada Tuhan, Tuhan, apapun yang kau inginkan untuk aku lakukan, aku mau lakukan. Ini aku mau taat sepenuhnya. Karena engkau sudah mati di kayu salib buat aku, engkau sudah menebus aku mestinya masuk neraka, tapi sekarang aku tidak jadi masuk neraka, dosaku diampuni dan aku masuk surga. Bukan hanya itu, aku diangkat jadi anak dan aku diberkati dan diberikan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan. Karena itu atas ucapan syukurnya aku kasih hidup ke Tuhan kepada engkau. Nah, ketaatan pada Kristus. Untuk bisa taat pada Kristus, kita punya ketaatan, maka hidup kita harus berpusat pada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 5 dan Matius 6 ayat 33 katakan kita berpusat pada Tuhan Yesus. Kita mengutamakan Tuhan Yesus lebih daripada segalanya.
bahwa apapun dalam hidup kita semuanya harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan Yesus. Apakah itu sekolah kita, apa itu pekerjaan kita, apa itu kuliah kita, atau apapun yang kita lakukan, hidup ini, masa depan, apa yang harus kita lakukan dari pagi sampai malam, itu harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Nah, itu namanya penempatan Kristus sebagai pusat. Jadi pikiran kita ini pusatnya sama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mau apa Tuhan? Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Tuhan, apa yang Engkau suka Tuhan? Aku ingin menyenangkan Kau. Nah, pikiran kita, hati kita terpusat pada Tuhan Yesus. Ada empat jari-jari yang perlu kita bangun. Jari-jari yang pertama adalah berdoa. Ketika kita berpusat pada Tuhan Yesus, kita juga harus belajar berdoa. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika berdoa kita menyerahkan segala kekhawatiran. Dalam hidup pasti ada banyak hal kekhawatiran, khawatir nilai jelek, khawatir hasil kerja jelek, khawatir masa depan, khawatir dimarahi ini, dimarahi itu, khawatir kehilangan ini, kehilangan itu, khawatir sakit penyakit dan lain-lain. Kita perlu serahkan kepada Tuhan, dan juga kita jangan tinggal dalam kekhawatiran. Kita serahkan, bukan hanya kita berdoa Tuhan aku serahkan, tapi kita serahkan dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Ucapan syukur berarti kita berterima kasih. Terima kasih Tuhan bahwa sekalipun masalah yang masih ada, tapi Tuhan pasti tolong. Dan juga dalam ayat tersebut dikatakan kita harus menyatakan dalam segala hal semua keinginan kita. Kita berdoa, Tuhan aku khawatir tentang ini. Oke, keinginan Anda apa? Nyatakan sama Tuhan. Tuhan, aku pengen supaya nilai ini bagus, aku ingin supaya nilai meningkat, aku ingin supaya bisa menguasai materi ini untuk belajar, atau aku ingin supaya bisa naik pangkat, aku ingin supaya keluargaku aman, misalkan. Kita nyatakan, dan kita belajar berkomunikasi sama Tuhan, kita belajar berdoa. Yohanes 15 itu dikatakan, jikalau kita tinggal dalam firman Tuhan tinggal dalam kita, kita bisa minta apa saja, maka Tuhan akan memberikan. Kenapa? Karena ketika semakin kita kenal Tuhan, kita semakin ngerti apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan gak suka. Nah, ini penting untuk bertumbuh dalam doa, sehingga kita minta apa yang Tuhan suka. Dan kalau kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Tuhan suka, pasti Tuhan kasih. Tapi meskipun kita masih belum ngerti apa yang Tuhan suka, gak suka dengan jelas, ya kita tetap bisa, gak usah takut untuk meminta, karena Tuhan akan luruskan, Tuhan akan ajar. Kita harus berdoa setiap hari. Bukannya berdoa untuk diri sendiri, tapi juga berdoa untuk orang sekeliling kita. Kemudian firman Tuhan, kita harus bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan Yosua ayat 8 katakan, kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sehingga perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung. Tuhan pengen buat hidup kita berhasil dan beruntung. Anda diciptakan untuk jadi orang sukses. Tidak ada orang dicipta untuk gagal. Nah, untuk bisa jadi orang berhasil, maka kita harus tahu caranya, triknya, tipsnya. Dan semua itu ada di dalam firman Tuhan. Karena itu kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya kita baca Alkitab setiap hari. Kita merenungkan, kita luangkan waktu. Pagi saat teduh, baca Alkitab, kita berdoa. Nah, ini firman Tuhan dan berdoa. Juga dalam Yohanes 15:7 tadi sudah dijelaskan, kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Firman Tuhan dan berdoa ini saling berhubungan. Kita bisa dengan baik ketika kita semakin banyak merenungkan firman Tuhan. Semakin banyak merenungkan firman Tuhan, maka kita bisa ngerti apa yang perlu kita minta. Nah, selain kita membangun hubungan Tuhan, firman Tuhan dan berdoa, kita harus membangun persekutuan. Ini jari-jari yang horizontal. Bersekutu artinya bersekutu dengan saudara-saudara seiman.
membangun hubungan relationship, pertemanan dan persahabatan dengan sesama orang-orang beriman. Bersekutu tidak hanya pergi ke gereja, datang beribadah pulang, itu bukan bersekutu. Itu memuji Tuhan, dengar firman Tuhan sama-sama. Bersekutu artinya ada keakraban. Kita kenal, mungkin di gereja kita nggak bisa kenal semua orang, tapi ada orang-orang yang kita kenal, kita bangun hubungan, kita bisa saling sharing, saling bangun, saling menguatkan. Hanya Matius 18:20. Di sini tentang berdoa bersama. Ketika ada dua orang sepakat minta apapun, maka Tuhan akan mengabulkan. Apalagi lebih daripada dua orang. Artinya kita punya orang-orang di mana kita bisa dipercaya, kita bisa percaya mereka bisa percaya kita bisa saling sama-sama mendoakan, sepakat untuk pergumulan masing-masing. Ibrani 10:24-25. Nah, ini pentingnya persekutuan, menasihatkan bahwa dalam persekutuan kita dan marilah kita saling menasihati, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi kita ada saling menasihati, kita ada saling mendorong apa? Untuk saling mengasihi, mengampuni kalau ada masalah, terus untuk terus melakukan pekerjaan baik, untuk melayani. Kemudian di ayat 25-nya, janganlah kamu menjauhkan diri dari teman-teman ibadah seperti yang dibiasakan beberapa orang. Ada banyak orang yang menganggap persekutuan tidak penting. Terus itu dikatakan, marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Persekutuan sangat penting. Anda tidak bisa bertumbuh sendirian. Firman Tuhan mengatakan itu, kalau ada orang berpikir bisa sendiri, pastinya salah. Kemudian yang bagian yang terakhir, tapi bukan yang kurang penting, tapi ini sangat penting. Semua 4 pilar ini, 4 jari-jari sangat penting sekali. Bersaksi. Dalam Matius 28:19 dikatakan, Tuhan Yesus memerintahkan pada murid-muridnya sebelum naik ke surga, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini artinya Tuhan Yesus pengen semua orang di muka bumi ini, laki perempuan tua muda, jadi murid Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan menuju surga, satu-satunya jalan di mana kita bisa diampuni dosanya. Banyak agama di dunia, banyak kepercayaan, tapi cuma satu yang menyediakan pengampunan buat dosa. Semua agama mengajarkan kebaikan, tapi hanya satu yang bisa membawa kita ke surga, yang bisa membawa kita diampuni dosanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus bilang dengan jelas, jadikanlah semua bangsa muridku, muridnya Tuhan Yesus. Gimana caranya menjadikan mereka semua bangsa murid ini? Dengan cara kita harus bersaksi pada mereka. Bersaksinya apa? Cerita tentang kebaikan Tuhan dalam diri kita kepada orang lain. Jadi kita bersaksi bisa lewat WA, kita tulis, kita share kesaksian kita lewat WA. Tapi kita ngomong langsung, ini bersaksi, sehingga mereka percaya pada Tuhan Yesus. Mungkin nggak langsung percaya, tapi itu pelan-pelan mereka bisa percaya. Kemudian di ayat selanjutnya, Matius 19, ini perintah Tuhan pada muridnya. Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan jadikan penjala manusia. Setiap kita di sini dipanggil Tuhan tidak hanya untuk terima Tuhan Yesus, kemudian hidup baik, hidup taat, berdoa, baca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan juga bersekutu. Tidak hanya itu, tapi juga untuk bersaksi, untuk menjala manusia, membawa jiwa-jiwa pada Tuhan Yesus. Banyak orang mengabaikan bersaksi. Nah, sehingga akhirnya dia tidak bisa bertumbuh. Ketika kita tidak mulai bersaksi, maka kehidupan kita berfokus pada hidup kita sendiri, pada diri kita sendiri, nggak bertumbuh. Sebaliknya, ketika kita bersaksi, maka hidup kita ini, pertumbuhan kita akan semakin cepat. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus ketika kita mulai bersaksi, dan kita bersaksi, iman kita semakin tumbuh, kita semakin yakin. Ketika bingung akan nggak yakin, kadang-kadang sedang mengalami kebaikan Tuhan tapi nggak yakin, ketika ada masalah, Tuhan itu baik apa enggak, Tuhan bisa tolong.
kita teringat kesaksian kita. Nah, karena kita sudah bersaksi, maka itu tertancap dalam hati dan pikiran kita, sehingga itu menguatkan kita. Kesaksian kita pada orang lain menguatkan diri kita ketika ada masalah. Dan kesaksian kita itu juga akan membawa orang memuliakan Tuhan. Dan kalau mereka belum terima Tuhan Yesus, mereka akan pada akhirnya terima Tuhan Yesus. Dan kalau mereka sudah terima Tuhan Yesus sama orang percaya, iman mereka akan dikuatkan dan saudara memberkati orang lain. Kesimpulannya, kembali lagi untuk bertumbuh dalam ketaatan pada Kristus, untuk bertumbuh, untuk hidup menyenangkan Tuhan, maka kita harus punya 4 jari-jari ini. Berdoa firman Tuhan, bersekutu dan bersaksi. Berdoa firman Tuhan ini hubungan kita langsung dengan Tuhan. Kita berdoa, kita ngomong, dan firman kita mendengar. Kita tidak hanya cuma berdoa, tapi kita perlu terus bertumbuh. Kita perlu ngerti apa isi hati Tuhan. Dan pikiran kita ketika berdoa, ketika kita baca firman, kita terpusat pada Tuhan Yesus. Pengen tahu apa kehendak Tuhan, pengen hidupnya menyenangkan Tuhan. Semua hidupnya ini disesuaikan dengan keinginan Tuhan, dengan firman Tuhan. Kemudian dalam hubungan sama kita bersekutu, kita bersaksi. Kita bersekutu dengan saudara seiman, kita saling menguatkan. Kemudian kita bersaksi, kita memberitakan Injil, kita bersaksi juga tentang kebaikan Tuhan. Dan kalau 4 ini dilakukan, maka kita pasti akan bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, hidup kita akan berbuah. Dan Tuhan akan berkati kita. Seperti dalam Yohanes 10:10, maka kita akan beroleh hidup dan kelimpahan. Hidup kita akan menjadi seperti pohon yang berbuah banyak, dinikmati banyak orang. Hidup kita akan berkelimpahan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kebaikan, dengan kasih, sehingga orang lain bisa menikmati dari kita, dan akhirnya mereka mengenal Tuhan, mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, selamat menerapkan ilustrasi roda. Tuhan Yesus memberkati.